Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di mana di malam hari ini teman-teman sedang menyaksikan secara langsung. Ya, bukan debat Islam dengan Kristen, melainkan juga debat antara agnostik dengan pihak Kristen. Dan ini pun bukan debat antara Kristen versus Kristen, tetapi agnostik dengan Kristen, di mana di malam hari ini kedua belah pihak telah sama-sama sepakat untuk membahas terkait temanya, apakah manfaatnya Yesus bagi dunia. Apakah ada manfaatnya? Tentu saja. Dari ada pertanyaannya ini, ada yang pro, oh itu ada manfaatnya. Tetapi bagi pihak yang kontra, tentu saja akan meyakini, akan menyatakan bahwa Yesus tidak ada manfaatnya di dunia. Seperti apa alur dialog dan sungguh-sungguh begitu sangat seru, nanti kita lihat. Dan sebelum kita menampilkan kedua narasumber, silakan nih bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, saya mengingatkan untuk mari kita bantu para mu'alaf, bantu kehidupan mereka, di mana donasi Anda, dana Anda bisa disalurkan ke Bank Mandiri Syariah, yang di mana kode banknya itu adalah 451, yang nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, yang teman-teman ketika telah mentransfer, silakan konfirmasi ke HP atau yang ada di teks berjalan. Sedangkan bagi teman-teman nih ingin ada pendonasian ke yang lain, ke tempat yang lain, di sini kami sediakan donasinya. Silakan salurkan zakat, sedekah, infak, donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank masih sama 451, cuma nomor rekeningnya yang berbeda. 1184 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Yang perlu ketahui teman-teman, ketika teman-teman ingin mendonasikan lewat rekening ini, ada lagi, yaitu pembebasan lahan seluas 6 hektar yang 1 meter itu 250.000. Dan silakan teman-teman sertakan di transfer itu angka 1, biar pihak Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer itu khusus untuk pembebasan lahan. Oke, perlu diketahui teman-teman, ya di sini ya, teman-teman bisa melihat dengan jelas tanah yang insya Allah akan kita miliki bersama, milik umat, di mana tanah seluas 6 hektar ini, teman-teman bisa dicek, oke, di mana 1 meter itu cuma 250.000. Dan ini nomor rekeningnya, teman-teman bisa ngebantu kami, yaitu Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451, nomor rekening 1184 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, di mana seluas itu akan didirikan pondok pesantren modern At-Tauhid yang tidak saja mempelajari disiplin ilmu Islam, melainkan juga agama-agama lain, Yahudi, Kristen, dan juga berbagai bahasa lainnya. Dan ketika mereka, para santri, telah menguasai berbagai disiplin ilmu di dalamnya, mereka akan disalurkan ke berbagai wilayah Indonesia maupun luar negeri untuk menyampaikan Islam secara santun dan untuk mencegah segala pemurtadan yang ada. Mari kita bantu, mari kita bahu-membahu untuk membebaskan seluas 6 hektar tersebut, biar secepatnya bisa berdiri. Dan insya Allah sebesar dan sekecil apapun yang teman-teman lakukan, semuanya akan bernilai di hadapan Allah. Oke, mari kita tampilkan kedua narasumber di mana di malam hari ini kita sudah tidak sabar ya. Kita tampilkan dulu dari pihak bagaimana suara merdu saya jelas? Keren banget udah. Terima kasih Bang Dino yang telah mau naik ke atas ringnya channel Gramap, di mana channel ini channel yang netral. Oke, kita naikkan dulu. Ini Bang Rudi sudah tidak sabar sampai menopang dagu. Mari kita tampilkan. Selamat malam Bang Rudi. Selamat malam, suara saya kedengaran? Wah, jelas, gambar pun cekas, tapi sayangnya itu cuma matanya doang, kurang tinggi. Nah, agak mundur sedikit, bagus itu gambarnya. Terima kasih kepada narasumber yang telah mau bersedia.
di Gerah Mu'alaf untuk berdialog secara elegan maupun santun dengan tema yang telah disepakati ya. Yang Rudi sama Bang Dino sudah sepakat temanya seperti ini. Jika memang sudah, lagi-lagi jaringan Bang Rudi. Sambil menunggu Bang Rudi, perlu diketahui teman-teman, tema yang ada itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan kami mempersilahkan siapapun baik Muslim maupun Kristen jika memang khawatir nih ketahuan relasi karena ditonton oleh banyak channel, setiap channel itu banyak yang menontonnya, jadi kita memberikan kebebasan dan tidak menggunakan avatar baik dalam menyanggah maupun memberikan pernyataan. Asal santun dan ketika terjadi dialog, maka channel Gerah Mu'alaf berlepas diri. Jika ada hal-hal kedepannya yang tidak diinginkan ya, jadi kami berlepas diri, semuanya diserahkan kepada kedua pemateri ketika ada hal-hal yang terjadi yang tidak kami harapkan. Oleh karena itu kami selalu mengingatkan kedua pembicara untuk senantiasa santun dalam berdialog. Meskipun berbeda, tapi jangan sampai mencuat permasalahan hukum khususnya yang tidak kami inginkan bersama. Oke, akan kita tampilkan nih rule dialog, di mana rule dialog ini merupakan rule yang baru yang telah disetujui oleh para pendebat-pendebat Indonesia. Ya, sebagaimana yang teman-teman bisa dilihat ya di sini, diskusikan bersama 40 menit. Jadi masing-masing pihak mendapatkan waktu 40 menit, baik Bang Rudi maupun Bang Dino. Ketika Anda menyampaikan sesuatu apapun, menyampaikannya, 40 menit itu sudah termasuk pembukaan, bertanya, menjawab, dan closing statement. Nah, biar terarah dan teratur, sebagaimana kita lagi makan satu suap gitu kan, nah seperti minum kopi, teratur, 1 teguk, 2 teguk, maka biar tidak membuat kita tidak enak, para penonton. Misal, saya kasih contoh, Bang Rudi sedang menyampaikan, sudah dirasa beres, silakan Bang Dino. Nah, menggunakan kode itu, silakan. Maka waktu itu, Bang Rudi tidak akan berkurang, tetapi Bang Dino yang akan berkurang. Begitu pula Bang Dino, ketika telah dirasa beres menyampaikannya, silakan sampaikan ya. Silakan Bang Rudi, seperti itu. Dan ingat, ketika ada yang menyanggah secara tiba-tiba, maka waktu itu akan dikurangi secara otomatis. Oke, bisa dipahami? Oke. Siap. Oke. Siapa yang akan tampil duluan? Bebas. Bang Rudi? Saya juga boleh. Bang Rudi dulu. Oke, siap. Oke, silakan. Mohon untuk santun dalam berdialog. Waktu berjalan selama 40 menit. Silakan Bang Rudi menyampaikan awalannya. Monggo. Oke, terima kasih. Hari ini saya berdebat, saya tidak tahu berdebat sama siapa. Tapi dia mengaku dari agnostik. Silakan. Namun yang saya agak aneh, judulnya apakah ada manfaat Yesus bagi dunia ini? Lah agnostik ini bagaimana? Apa yang harus saya tanya kepada dia? Apakah ada manfaat agnostik bagi dunia ini? Begitu juga mungkin ya. Nah, sekarang kalau ditanya saya sebagai orang yang beriman. Maaf, waktunya belum jalan. Sorry, waktunya belum jalan. Maaf, waktunya belum berjalan nih. Oke, siap. 1, 2, 3, monggo silakan dilanjut Bang. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau ditanya apa manfaat Yesus bagi dunia ini, yang paling pertama, Yesus mengajarkan ajaran kasih. Itulah manfaat yang pertama yang saya rasakan. Bahwa jikalau dunia ini memiliki kasih, maka saya percaya tidak akan ada kebencian, tidak akan ada permusuhan. Itulah yang paling saya pegang manfaat Yesus bagi dunia ini. Namun tidak semua manusia bisa mengikuti hal itu. Tidak semua manusia bisa menjalankan hal itu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Jangan kau benci dia, tetapi doakan ya, agar dia bisa hidup lebih baik. Itulah manfaat pertama. Manfaat yang berikutnya yang saya rasakan dengan Yesus. Yesus mengajarkan kepada kami semua untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Contohnya, itulah dibilang tampar pipi kiri, tampar pipi kanan, tapi jangan kasih mukamu.
Yesus juga mengajarkan ketegasan. Jadi yang saya lihat manfaatnya adalah lebih kepada pemberian ajaran moral atau perilaku-perilaku yang baik. Jangan berzina. Jangan ibaratnya satu pasang, dua menjadi satu. Kami tidak bisa hidup seperti hewan, di mana satu jantan 5 betina dalam satu kandang, nggak bisa. Dan banyak hal lainnya, tapi itu yang bisa saya ungkapkan. Silakan, apa yang mau dia disanggah dari agnostik ini? Saya nggak tahu, silakan. Halo? Ya, sorry. Silakan Bang Dino. Baik, makasih ya Om Rudi. Jadi buat informasi aja gitu ya. Agnostik itu kan kita percaya Tuhan gitu ya, tetapi kita tidak percaya sebuah agama. Karena agama itu sebenarnya kan biar mudah pengertiannya adalah dari bahasa Sanskerta, dari kata gama. Cuman kata negatif dalam bahasa Sanskerta itu tambahin a, kayak susila jadi susila, gama jadi agama. Nah artinya agama sendiri itu kekacauan gitu. Berarti kalau ditambah a berarti itu tidak kacau. Maksudnya definisi tidak kacau sudah punya pakem gitu loh. Jadi orang mengaku punya agama artinya punya pakem. Pakemnya itu apa? Yaitu satu kitab suci gitu kan. Itu ada aturan baku. Ada inti-inti dari kepercayaan sebuah iman itu yang nggak boleh keluar gitu. Nah, tadi juga jawab pertanyaan kenapa posisinya kok temanya apakah Yesus manfaat Yesus bagi dunia gitu loh. Karena di sini Yesus menjanjikan bagi dunia gitu ya, menawarkan sesuatu, keselamatan dan yang lain dan bahkan memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan Injil ke seluruh bumi gitu kan. Artinya bukan hanya untuk keturunan Kristen aja gitu kan. Berarti termasuk untuk semua orang dan termasuk orang-orang seperti saya kan kayak gitu. Nah, maka dari itu apabila seseorang ingin menawarkan sesuatu, tentunya dia harus bisa menjelaskan produknya gitu ya. Apa yang ditawarkan gitu loh, manfaatnya apa? Kan itu pertanyaan. Sama yang tadi dijelaskan oleh Bang Rudi gitu ya. Itu kan manfaat bagi dirinya. Karena kalau tanpa ada manfaat pasti orang juga tidak mau gitu. Nah, kemudian ini saya bisa share screen. Gimana caranya? Oke, ditahan dulu waktunya sebentar Bang Rudi. Masuk sudah? Oke, silakan di share screen atau yang mau di-share silakan sampaikan saja. Nanti kita tampilkan. Monggo, dilanjut. Ya, kurang lebih begini. Saya buat sedikit presentasi ya, karena saya di posisi yang negatif ataupun bertentangan. Karena kalau dibilang dibilang nggak ada manfaat sama sekali nggak juga ya, semua pasti punya manfaat. Cuman ini yang saya sampaikan gini, dengan ada eksistensi Yesus ya, itu ada 2 hal yang jadi catatan, yaitu mengenai manfaat dan mudarat. Nah, mudarat kita bahas dulu Tunggu dulu. mudaratnya. Agnostik memang mengenal mudarat. Kenapa? Agnostik mengenal mudarat. Mudarat itu bahasa harapan. Apa sih sebenarnya agnostik ini? Katanya mengakui Tuhan tapi tak beragama gitu. Iya. Bagaimana kamu cara mengenal Tuhan kalau tidak beragama? Halo. Ini waktunya gimana nih? Jalan Nggak terus. ditampilkan waktu. Oke. Apa-apa. Biar lihat. Coba bagaimana memposisikan Tuhan tanpa agama? Saya ingin tahu dulu. Karena sebelum agama muncul itu Tuhan udah ada, Pak. Sebelum manusia ada agama itu muncul, Tuhan ada. Tuhan udah ada. Oke. Sebelum Terus, manusia ada, Tuhan udah ada, ya sudah. tapi menurut agama Islam mereka ada karena agama itu dari Tuhan. Jadi berbarengan. Gimana sih? Kenapa? Putus-putus ya? Ya, di dalam agama Islam aja mengatakan agama itu sudah ada semenjak Tuhan itu ada. Tuhan yang menurunkan agama. Iya. Jadi kan yang karakteristik untuk saya nggak tahu kalau itu ya. Itu pendapatnya masing-masing. Kenapa kamu tidak tahu? Kenapa? Mengapa kamu tidak tahu? Sekarang apa manfaat agnostik ini bagi dunia? Coba jelaskan. Apa manfaat kalian bagi dunia?
dalam hal ini agnostik tidak pernah menawarkan apapun. Jadi Nah, sama berarti seperti tidak ada manfaat. Ngapain kalian ada di dunia? Oke, ditahan dulu waktunya gini ya. Jadi biar dialognya itu enak didengar sama penonton, berikan kode silahkan Bang Dino jika Bang Sang Debater udah beres menyampaikan. Atau Bang Dino sudah beres, silahkan Sang Debater. Jadi biar enak waktunya. ya Oke, saya bisa juga bingung. dipahami. Nah, jadi siapa yang mau mulai lagi nih? Apakah Bang Dino, apakah Bang Rudi? Silakan. Ya, Siapa? sekarang saya bertanya kepada dia. Apa Oke, manfaat- sebentar. Waktu akan diberjalankan. Silakan waktu. Baik, silakan Bang Rudi. Waktu berjalan. Monggo. Saya tanya kepada si Dino, apa manfaat agnostik bagi dunia? Dia jawab, tidak ada. Kalau tidak ada, ngapain kalian di dunia ini? Silakan. Baik, saya ya. Jadi saya tidak bilang itu tidak ada manfaat, tapi tidak menawarkan apapun. Beda sama Kristen ya. Karena Kristen menawarkan ya untuk ada istilah kristenisasi, tapi nggak ada istilah agnostisasi, nggak ada gitu. Jadi kita nggak pernah menawarkan apapun gitu ya. Itu murni pribadi. Sorry ini ada mic-nya agak cukup sakit di kuping. Bunyi siapa ya? Oke, jadi mungkin saya selesai biar saya lanjut dulu yang tadi, gitu ya. Karena sekarang kayak gini, orang sebelum nenek moyang Pak Rudi, sebelum kenal Kristen agamanya apa Pak? Halo? Kayaknya sinyalnya Saya jelek ya? ingatkan lagi, menggunakan kode silahkan. Jadi silakan biar enak, Dino. Silahkan gitu kan, seperti itu ya. Jadi biar teratur dan lawannya pun memahami, oh ini waktunya saya bicara gitu kan. Kalau nggak menggunakan kode silakan, lawannya bingung. Silakan dilanjut. Oke, baik. Nah jadi Bang Rudi kan seperti mematok orang itu udah punya agama dulu. Kayak contoh aja Kristen aja kan baru masuk ke Indonesia baru tahun berapa. Nah, sebelum ada Kristen masuk ke Indonesia nih, nenek moyangnya Pak Rudi itu beragama apa, Pak? Gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Itu dulu, silakan dijawab dulu, Pak. Oke, nenek moyang saya dari dulu nenek moyang mungkin, ya kan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, karena mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka mengenal sesembahan yang sekarang dinamakan itu Tuhan. Lanjut. Oke. Silakan. Jadi itu gambaran mengenai agnostik kurang lebih kayak gitu, Pak. Gitu ya. Percaya ada suatu sesembahan, ada suatu entitas yang tinggi, tetapi dia belum ada pakem. Nah, itu yang definisi agnostik dulu. Jadi biar jelas di situ. Nah, dan kita nggak pernah menawarkan sesuatu gitu ya, menjanjikan, oh kamu percaya saya nanti ikut masuk surga, nggak ada. Tetapi orang-orang yang percaya Yesus selalu mengatakan kalau percaya Yesus masuk surga gitu ya. Kalau nggak masuk neraka. Nah itu yang harus dibahas dan benar nggak seperti itu manfaatnya benar. Nah jadi kita lihat di sini ya. Jadi tahan dulu. Ini maaf, tahan dulu. Khawatir apa yang disampaikan itu belum diserap dengan baik oleh Bang Rudi, karena kan Bang Rudi barusan tidak ada. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ketika ingin menyampaikan sesuatu, mohon digunakan kodenya silahkan, gitu. Seperti itu bisa dipahami. Dan ini kayaknya dari speakernya Bang Rudi deh, kresek-kresek nih Bang Rudi. Iya betul. Itu. Ya. Kurang bagus sinyalnya. Oke, sudah. Oke, silakan siapa yang mau menyampaikan dulu? Saya lanjutin tadi. Oke, silakan dilanjut Bang Dino. Monggo. Oke, ini saya beda sedikit mengenai eksistensi Yesus ya yang ditawarkan ya. Yang saya lihat itu ada dua, yaitu mudarat dan manfaat. Dari mudaratnya dulu gitu ya. Jelas
dengan kehadiran Yesus ada perang ya, dia membawa perang. Karena Yesus sendiri udah menyatakan dia bukan bawa damai tapi bawa pedang ya. Terus dia membawa perpecahan. Lalu kembali pada animisme gitu. Kenapa animisme? Animisme orang menyembah roh-roh kurang lebih. Lalu kembali kepada totemisme. Totemisme itu seperti yang mengagungkan hewan lah. Karena contoh nyatanya di dalam Kristen adalah menyebut Yesus sebagai anak domba gitu ya. Bahkan jemaat-jemaat dalam gereja Kristen disebut domba. Pemimpinnya disebut gembala ya. Gembala itu cuman menernak istilah untuk yang memimpin kawanan hewan gitu ya. Jadi ada membawa orang kembali ke totemisme, lalu menjadi penganut kanibalisme. Kanibalismenya seperti apa? Jadi setiap minggu orang Kristen akhirnya orang yang percaya Yesus terpaksa ataupun percaya gitu ya. Setiap kali makan roti dan anggur katanya tubuh dan darah Yesus. Jadi mereka berhayal sedang memakan tubuh dan darah orang gitu ya. Dan juga penjajahan. Karena ini yang kenyataan yang terjadi gitu kan. Gold, glory, and gospel gitu loh. Bahkan dari zaman waktu perang salib segala macam, semua itu ada alasannya gitu ya. Nah kemudian dari segi manfaat gitu ya, yang ditawarkan nih dengan eksistensi Yesus, yaitu Yesus itu sebagai tumbal imajiner gitu ya. Jadi orang berbuat dosa, tetapi dia butuh sesuatu untuk yang menggantikan dia gitu ya. Jadi korban gitu atas perbuatan dia sendiri. Nah itu, tapi apakah benar? Tidak juga gitu loh. Karena itu sifatnya masih imajiner. Lalu harapan bagi orang susah. Jadi banyak sekali orang nyari Yesus ataupun ditawarkan untuk percaya Yesus itu di saat lagi orang lagi susah-susahnya. Sehingga dia menimbulkan yang namanya delusi ya. Semua itu yang tadi disampaikan itu adalah delusi. Ingin bahagia, ingin keluar dari masalah. Dan juga sarana cepat kaya. Makanya di dalam banyak juga fenomena gitu ya, kayak berkat lah atau apalah, itu yang ditawarkan lah, kurang lebih. Dan juga tentunya ada bantuan sosial, ini manfaat yang nggak bisa kita pungkirin ya. Kayak contoh di mana ada, misalnya ada suatu gereja Katolik, ada panti asuhan, ada rumah sakit kan kurang lebih. Itu manfaat sosialnya yang saya lihat. Nah, kemudian ini indoktrinasi dan peran dan fungsi Yesus gitu ya. Ini yang diklaim. Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, ini kan tadi Tuhan ataupun sesembahan definisinya itu sama, yaitu subjek utama dalam penciptaan dan entitas tertinggi. Nah, Yesus juga diklaim sebagai anak Tuhan, yaitu perwakilan Tuhan kepada manusia, ya, gambaran lah. Terus dia disebut anak manusia juga. Dia itu sama seperti kita katanya, gitu ya, anak manusia. Dan dia juga berperan sebagai Mesias. Mesias definisinya sosok pemimpin yang dijanjikan oleh para nabi di Israel. Terus imam besar, dia katanya menjadi imam juga ya. Orang yang menjadi perantara antara manusia dan kepada Tuhan. Karena dan imam ini kan juga melaksanakan korban dan persembahan ya. Nah, dan Yesus juga memiliki peran sebagai hewan. Hewan yang di bait suci sebagai domba, maka disebut anak domba ya. Dia menjadi tumbal atas kesalahan orang lain gitu. Nah, tetapi ini semua adalah indoktrinasi gitu ya. Indoktrinasi untuk sebuah propaganda. Nah, propaganda tuh seperti ini. Percaya Yesus masuk surga. Kemudian kalau tidak percaya Yesus nanti masuk neraka. Nah, ini cara berpikirnya. Lalu kenapa? Karena dosanya ditebus. Tetapi ketika orang Kristen ditanya setelah percaya Yesus terus berbuat dosa, dihukum nggak? Tetap dihukum juga. Lalu apa bedanya sama apa manfaatnya, apa faedahnya dengan dosa yang sudah ditebus? Lalu kemudian pola berpikirnya kedatangan Yesus menggenapi nubuatan, apa yang dia lakukan kan. Nah, tetapi ternyata itu belum selesai. Dia akan melakukan di kedatangan kedua katanya untuk menyelesaikan janji yang dia buat sendiri gitu. Yang padahal katanya dia menggenapi. Untuk apa? Nanti untuk percaya untuk yang kalau percaya Yesus masuk surga. Nah, ini siklusnya begini terus nih. Ini propaganda yang dibangun dari sebuah pemikiran ya, ide atau gagasan untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu sebuah bentuk propaganda dan lebih agitasi tergantung situasinya. Nah,
Kenapa orang bisa percaya Yesus gitu ya? Ada 3 hal, yaitu karena sebuah harapan, terus ada indoktrinasi, sama titik terendah. Orang itu bisa percaya sama Yesus. Titik terendah ini seperti apa? Kayak contoh orang punya masalah dalam hidup, lagi stres-stresnya, ya tiba-tiba didatengin orang yang menawarkan Yesus, atau dia apa, mendengar sesuatu, atau dibimbing oleh seseorang, itu bisa. Kita sering dengar bahwa, banyak kan beredar di YouTube juga kesaksian-kesaksian. Kalau diperhatiin kesaksian kayak orang ketemu Yesus atau percaya Yesus, mereka itu rata-rata lagi titik terendah dalam hidupnya, lagi susah lah gitu. Nggak pernah ada orang yang dengan kesadaran tinggi saat titik tertinggi dalam hidupnya gitu, dia percaya Yesus gitu, nggak ada. Kayak mungkin ya itu nggak ada gitu loh. Mungkin nah, ada kelompok rentan yang bisa menjadi korban dari propaganda tersebut, yaitu masalah kesehatan. Banyak orang ke gereja, fenomena yang kita lihat gitu kan, misalnya punya masalah kesehatan pengen mujizat, kan banyak jualan di TV, apalagi 5, 10 tahun lalu gitu, KKR gitu ya. Terus sedang rapuh, orang dengan delusional dan minim pengetahuan, serta yang paling penting ini sering melihat figur Yesus. Makanya orang bilang saya si A, si B sering melihat Yesus, kurang lebih gitu ya. Wujudnya seperti ini, seperti itu. Sebenarnya itu efek psikologis saja, karena mereka sering melihat, gambar-gambar ataupun, figur-figur dari Yesus. Itu yang dilakukan sama para politikus. Makanya saat kampanye, mereka keluar anggaran dana besar buat bikin baliho, bukan bikin apa, karena hanya untuk biar familiar dengan wajah itu sehingga dia dicoblos. Nah, misalnya kalau misalnya sosok Yesus, yang digambarkan sekarang, orang banyak buat kesaksian Yesus wujudnya seperti ini, itu kan sesuai gambaran deskripsi lukisan ataupun patung yang beredar ya. Tapi kalau semua orang serentak bikin patung atau gambaran Yesus, Yesus misalnya pakai sorban atau Yesus dia naik kuda, nanti semua orang yang punya delusional dia akan mimpi atau melihat Yesus naik kuda atau pakai sorban juga sama, kurang lebih gitu. Jadi, itu salah satu, apa, targe kelompok rentan lah yang untuk menjadi, korban dari propaganda tersebut. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Rudi, silakan. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya ketahui dari kamu, ya kan? Kamu bilang agnostik, mengenal bertuhan tapi tak beragama. Siapa Tuhanmu? Silakan jawab. Tuhan saya yang menciptakan saya, Pak. Bukan Tuhan yang diciptakan oleh saya. Beda. Karena Tuhan itu ada 2. Tuhan yang diciptakan manusia ataupun Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi Tuhan, saya percaya eksistensi saya itu ya karena ada pencipta Tuhan gitu. Kurang lebih gitu. Saya kembalikan silakan. Sekarang saya tanya, siapa Tuhanmu itu? Di mana dia tinggal? Saya ingin kenal. Silakan. Dan apa manfaat Tuhanmu itu bagi dunia ini? Saya ingin tahu. Baik. Silakan. Jadi kebutuhan untuk pengen kalah, ingin lihat, ingin mewujudkan itu bukan ada pada saya. Karena ketika orang bisa mewujudkan Tuhannya, dia dengan gambaran fisik segala macam, itu berarti bukan Tuhan yang menciptakan manusia. Sebentar, ditahan. Ini waktu berjalan. Mohon untuk di stop dulu. Oke, siap. Silakan dilanjut, Bang Dino. Monggo. Ya, jadi kalau misalnya, Pak Rudi pengen melihat Tuhan wujudnya seperti apa, gambarnya seperti apa, itu kebutuhan itu bukan pada saya. Itu yang saya bilang sifatnya imajiner, gitu ya. Itu Tuhan yang Anda ciptakan, harus wujudnya seperti A, seperti B, pengen ngomong. Tapi Tuhan yang benar itu yang Tuhan menciptakan manusia, dia terlalu besar dan tidak bisa digambarkan oleh kita, gitu. Itu aja, saya kembalikan silakan. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Tuhanmu itu di mana? Saya ingin kenalan. Dan apa karyanya di dunia ini? Kamu bilang menciptakan saya. Bukankah ibu dan bapakmu yang menciptakanmu? Bapak dan ibumu berkawin. Maka jadilah kau, bukan Tuhan. Jadi saya ingin tahu, Tuhan yang kau sembah itu yang mana? Apakah kau bertuhan menyembah? Bagaimana tata caramu menyembah? Kalau kau memang agnostik, silakan.
Jadi bagaimana cara, apa yang kita lakukan gitu ya, ya just kita hanya berbuat baik gitu. Pada intinya setiap orang tuh tahu bagaimana berbuat baik, tahu mencuri salah, membunuh salah, kurang lebih begitu. Jadi, untuk peribatan dan segala macam itu adalah gambaran dan patron ataupun pakem dari agama yang sudah dikenal oleh Pak Rudi ya. Karena kalau latar belakang Pak Rudi itu misalnya agama, Weda, pertanyaan juga kan seperti itu gitu loh. Itu lebih ke perbuatan, ke karma segala macam. Jadi kebutuhan pertanyaan itu bukan ada pada saya, yang harus dijawab itu sebenarnya Pak Rudi. Nah kemudian saya mau bertanya nih, gantian saya mau bertanya gitu ya. Oke, sebentar kita ini dulu, rehat dulu sebentar dan perlu diingatkan ketika kita cermati ternyata tema yang ini berbeda dengan alur dialog yang diangkat tema. Artinya bahwa Bang Rudi ini harus membuktikan bahwa Yesus itu bermanfaat. Tapi nyatanya saya lihat beberapa menit berlalu, sudah hampir 30 menit lebih ya, 1 menit ternyata tidak sesuai tema Bang Rudi maupun Bang Dino, seperti itu. Makanya saya selalu mengingatkan tulisan-tulisan ini untuk mengingatkan kedua pembicara untuk tidak keluar dari tema yang telah disepakati bersama. Oke, silahkan dilanjut kembali. Baik, jadi, baik. Jadi, wajar saja mungkin, kalau misalnya bingung manfaatnya Yesus ya, ternyata itu pertanyaan sulit juga, gitu. Jadi pertanyaan saya begini, gitu ya, apa manfaatnya Yesus nih? Kan banyak peran tadi, Yesus sebagai, Tuhan, sebagai anak manusia, sebagai anak sebagai Mesias juga gitu ya. Apa manfaat, bagi orang-orang yang percaya buat Dia? Apa yang dijanjikan, gitu? Dan bagaimana dengan orang yang menolaknya? Mohon dijawab itu. Silakan Pak Rudi. Saya kan sudah jelaskan manfaatnya. Bahwa manusia itu banyak mengenal kasih. Lihatlah orang Kristen. Kamu tadi sudah mengatakan bahwa banyak didirikan panti asuhan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya macamnya. Itu kan manfaat. Terus yang mau kamu gugat itu apa? Kamu tidak bertuhan kepada Yesus. Terus kamu gugat-gugat. Terus kamu hanya katanya agnostik. Manfaat agnostik di dunia ini. Terus apa yang mau kita perbincangkan? Bingung saya. Kamu nanya manfaat Yesus bagi dunia sudah saya jelaskan. Lihatlah dari buahnya. Lihatlah dari orang-orang Kristen bagaimana. Kamu kan bisa lihat bahwa orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi maju-maju di dunia ini. Tidak ada masih merangkak di bumi. Sudah sampai ke bulan. Sudah sampai kemana-mana. Kenapa bisa begitu? Itu karena ajaran Yesus. Dari segi ekonomi juga. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi itu lebih maju. Terus posisi orang agnostik itu di mana? Aku nggak tahu. Ayo silakan, apa lagi? Oke, jadi saya kembali lagi nih ya. Pertanyaan saya seperti ini Pak Rudi. Yesus kan menawarkan nih, gitu. Menawarkan sesuatu. Kita saya nggak menawarkan sesuatu gitu ya. Apalagi pada dunia gitu. Untuk percaya kepada Yesus gitu ya. Nah yang saya tanyakan dalam hal ini adalah manfaat orang yang percaya Yesus itu apa? Lalu kalau tidak percaya Yesus konsekuensinya apa? Itu yang jadi pertanyaan. Karena dia kan memerintahkan jadikanlah semua bangsa muridku kan kayak gitu. Nah kewajiban itu ada di Pak Rudi bukan di saya. Jadi yang harus menjelaskan tuh Pak Rudi. Mohon dijawab itu. Silakan. Manfaat Yesus kan sudah jelas, sudah saya katakan. Lihat dari buahnya. Kamu lihat pengikut Yesus. Apa yang mereka bisa lakukan? Sudah sampai ke bulan. Sudah sampai ke luar angkasa. Sudah menciptakan nuklir. Sudah menciptakan komputer. Itu semua siapa? Misalnya kau lihat orang Inggris. Pengikut Yesus. Orang Amerika pengikut Yesus. Itu manfaatnya bagi dunia. Dari segi ekonomi. Terus apa lagi yang kamu ragukan manfaat Yesus bagi dunia? Mereka menyembah Yesus. Yesus menjanjikan surga, kamu bilang.
semua Tuhan pasti ada janjinya kepada umat manusia. Kalau kamu mengenal Tuhan, saya tidak pernah melihat Tuhan yang tidak menjanjikan sesuatu bagi umatnya. Tidak ada. Kecuali kamu tidak bertuhan dan tidak beragama. Ya, paham ya? Jadi kalau kamu tanya, apa manfaat Yesus? Sudah saya jelaskan. Lihat dari buahnya. Ya, anggota-anggota Yesus kamu lihat. Top-top di dunia. Negara superpower. Ada 5. Atau negara apalah, P2PBB ada 5. 3 itu anak buah Yesus. Yang 2 bukan agnostik, tapi komunis. Terus apa lagi yang mau kamu tanya? Itu saja saya bilang sudah terjawab pertanyaanmu. Tidak perlu lagi melebar kemana-mana. Silakan. Oke, jadi nampaknya Pak Runi ini nggak nangkap pertanyaan saya. Jadi saya perjelas ya. Ada subjek dan objek. Subjeknya di sini yang saya tanya memang betul itu Yesus kan sebagai Tuhan. Kata menurut kepercayaannya Pak Rudi. Nah, objek dari pertanyaan itu adalah percaya kepada Dia gitu loh. Pada objek tersebut gitu. Rasa percayanya itu loh. Manfaatnya apa sih kalau misalnya percaya dan nggak percaya gitu? Itu yang jadi pertanyaan saya dari tadi dan itu belum terjawab. Silakan. Loh, manfaat mengikut Yesus kan sudah saya jawab. Kamu lihat saja negara-negara Skandinavia yang bersimbolkan salib. Kamu lihat saja negara Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Terus apa lagi? Itu semua pengikut Yesus. Apa yang dikajarkan Yesus? Contoh, ya kan? Yesus mengajarkan, ya kan? Tirulah seperti semut yang mengumpulkan makan dikala dia panen, ya. Sehingga apa? Orang-orang Kristen bisa jadi seperti pemimpin-pemimpin ekonomi. Sudah, apalagi yang mau kau tanya lagi tentang apa lagi? Manfaatnya banyak bagi manusia ini. Kamu saja sudah menyebutkan didirikan sekolah, didirikan panti asuhan. Kristen lebih gencar melakukan itu. Itu semua anggota Yesus, anak buah Yesus, murid-murid Yesus. Itu manfaatnya ajaran Yesus itu. Ya kan? Ajaran berikutnya, kamu harus jadi pemimpin. Itulah sebabnya di dunia ini negara-negara tidak ada pemimpin Amerika Serikat itu yang tidak murid Yesus atau anggota Yesus, anggota geng. Kalau dia bilang kan, terus apa lagi yang mau kau tanya manfaatnya? Kau lihat aja dari buahnya, sudah terjawab pertanyaanmu. Silakan. Oke. Jadi gini, Pak. Kayaknya Pak Rudi belum menangkap pertanyaannya gini. Saya buat sederhana lagi deh. Jadi
peminat mu'alaf at-tauhid. Sedangkan ya untuk rekening yang lain di mana hal ini bisa teman-teman bisa cek di teks berjalan. Silakan salurkan zakat, sedekah, infak, donasi Anda ke Bank Indonesia ya. Dengan kode masih sama 451, nomor rekeningnya masih berbeda. Nomor rekening 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid, di mana Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid ini yang membawahi channel mu'alaf yang berafiliasi dengan berbagai channel hingga 24 ya. 24 teman-teman, 24 channel yang menyiarkan acara ini. Dan silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, itu bisa di angka berapa sebanyak untuk pembebasan lahan seluas 6 hektar yang 1 meter 250.000, Anda sertakan angka 1 di belakangnya. Dan terlihat sekarang Bang Rudi telah tampil di layar. Bagaimana Bang Rudi, Anda siap? Suaranya Bang Rudi, biar enggak ini ya Bang Rudi. Nah, oke, bagaimana Bang Rudi, siap? Oke, Siap. waktu berjalan, silakan disampaikan. Nah, kamu sudah mengetahui 2000 tahun lalu Yesus datang dan banyak orang mengikuti Yesus. Hasilnya apa? Seperti yang kamu lihat sekarang. Orang-orang Kristen itu terkenal di dunia ini. Hanya orang Kristen yang bisa menyaingi Yahudi. Di luar itu nggak sampai ke sana lah. Kalau komunis ya bisa lah menyaingi, tetapi dia tidak apa namanya ya bisa lah saya bilang. Justru ada orang-orang beragama lain yang tidak bisa menyaingi Kristen dan Yahudi. Jadi kalau kita lihat Tuhan mana yang sebenarnya lebih bermanfaat, apakah Tuhan orang Kristen atau Tuhan mereka? Oke, silakan. Buat lebih simpel lagi agar dimengerti, entah mungkin karena sinyal atau apa. Jadi ibaratnya ini orang menawarkan suatu produk, misalnya katakanlah kartu ini gitu kan. Kalau pakai kartu ini Anda dapat bonus sekian, bonus ini. Kalau pakai kartu yang lain Anda dapatnya ini gitu kan. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya gitu loh. Apa manfaat dari yang dia tawarkan? Kan Yesus kan menawarkan katanya kalau ikut dia tuh masuk surga gitu kan, dosanya ditebus gitu. Nah, terus dia udah janji gitu, 2000 tahun lalu nggak datang-datang. Apakah manfaat yang dia tawarkan ini manfaat palsu atau memang tidak ada manfaatnya gitu? Karena apa yang disampaikan itu lebih ke ini ya, faktor sosial ya, faktor edukasi dan yang lain-lain ya, bukan faktor agama. Jadi tolong dijawab dari faktor agama, karena pertanyaannya itu juga, kenapa sih subjek ini orang-orang yang percaya Yesus gitu? Manfaat buat dia apa? Kenapa dia harus percaya Yesus gitu? Orang-orang sampai Yesus bilang beritakanlah ini ke semua bangsa gitu, ngutus murid-muridnya. Memang apa yang ditawarkan, manfaat apa yang ditawarkan dari orang orang yang belum kenal Yesus ini, suruh percaya, manfaatnya itu apa gitu? Silakan. Loh, kan sudah saya jawab. Kamu bertanya manfaat Yesus bagi dunia. Sementara yang kau bilang itu manfaat Yesus bagi sorga. Sudah berbeda itu. Manfaat Yesus bagi dunia sudah jelas. Bahwa pengikut Yesus itu kau lihat. Memiliki kasih. Ya, memiliki apa namanya itu lagi, kemampuan untuk melebihi orang lain. Itu manfaat Yesus sesuai ajaran Yesus. Mintalah maka akan kuberi. Sampai saat ini orang-orang Kristen meminta maka diberi. Apa saja yang diminta. Orang Kristen meminta ilmu pengetahuan, kecerdasan, segala macam diberi. Itu yang di dunia. Orang Kristen sudah sampai ke bulan. Bahkan ke Mars. Terus apa lagi yang mau kau bilang? Itu manfaatnya bagi dunia ini, bagi dunia. Kalau kau bilang, wah dijanjikan akan ke surga. Sudah 2000 tahun surga belum datang. Itu bukan manfaat bagi dunia, tapi bagi
hari akhir atau hari nanti. Paham nggak? Bagi dunia gue tanya. Banyak penemu-penemu dari Kristen menemukan berbagai hal. Itu manfaat Yesus bagi dunia ini. Bahkan di ajaran Kristen dikatakan, orang malas jangan diberi makan. Itu manfaat bagi dunia itu. Itulah sebabnya orang Kristen itu rajin-rajin. Ya kan? Tak mau dia mengemis di pinggir-pinggir jalan itu menangguk-nangguk uang. Lebih bagus dia bekerja. Saling tolong-menolong. Itu manfaat Yesus. Ajaran Yesus semua itu. Saat aku tidak punya pakaian, kau memberi aku pakaian. Itu juga ajaran Yesus. Oke, silakan. Apalagi? Oke. Jadi kalau dibilang nanti hari akhir itu enggak, berarti apakah hari akhir itu bukan di dunia? Berarti mungkin pendapat Pak Rudi itu bukan ada di dunia ya. Jadi memang apa semua yang dijanjikan sama Yesus itu memang bukan buat orang dunia. Jadi apa yang disampaikan tadi juga jelas bahwa Yesus itu nggak ada bedanya dengan orang sekuler juga, orang yang percaya gitu sama Yesus. Karena dari subjeknya Yesus sendiri, nggak ada sesuatu yang berbeda ditawarkan sama yang lain, gitu loh. Kayak misalnya ada 2 mouse, mouse ini punya kelebihan A, mouse yang ini punya kelebihan B gitu ya. Itu dia punya sesuatu manfaat yang ditawarkan gitu. Nah, tetapi apa yang disampaikan itu, sejauh ini saya tidak dapat jawaban ya tentang manfaat bagi dunia. Dunia di sini dalam maksud semua orang gitu, bahwa buat termasuk orang seperti saya gitu. Ini kan sebenarnya tugas-tugas kayak Pak Rudi untuk katanya memberitakan kayak gitu, beritakan Injil bagi semua bangsa, jadikanlah muridku. Nah, kenapa orang seperti saya itu harus percaya gitu loh. Itu kan misinya, karena misi Yesus bukan bilang, "Pergilah ke semua bangsa sehingga kau bisa ke Mars atau ke Pluto," kan enggak gitu loh. Misinya jadikan semua bangsa muridku katanya. Nah, ngapain jadi muridnya, daripada jadi muridnya Yesus, mendingan jadi muridnya Einstein, lebih bermanfaat kalau kayak gitu kan. Bahkan jauh lebih hebat, Yesus nggak pernah sampai ke Mars, ya, Elon Musk lagi perjalanan ke Mars. Nah, kurang lebih begitu. Eee, itu loh yang dari tadi Pak Rudi belum nangkap pertanyaan saya. Mohon dijawab silakan. Saya sudah jawab. Kamu yang nggak ngerti mana dunia, mana surga. Kalau kamu bilang manfaat Yesus bagi surga, baru kalau kamu bilang itu. Manfaat Yesus bagi dunia sudah saya jelaskan. Orang yang sampai ke bulan, sampai ke Mars, itu banyakan murid Yesus. Itulah manfaat Yesus bagi dunia ini. Terus apa lagi? Kasih. Kau punya kasih enggak sama orang tuamu? Itulah manfaat Yesus. Sehingga kami mengasihi. Kami mengasihi musuh kami doakan. Itu manfaat. Menurutmu manfaat apa lagi? Itu bukan manfaat. Jadi satu keanehan bagi saya melihat dirimu mengatakan ini dan itu. Kenapa kamu tidak coba mempromosikan? Manfaat Yesus tidak ada bilang. Terus kamu sebutkan manfaat Tuhanmu apa? Contoh. Kamu... Oke, di pause dulu sebentar ya waktunya. Maaf ya. Koneksinya jelek sekali. Oke. Silakan dilanjut Bang Rudi. Waktu berjalan. Monggo. Contoh. Ya, contoh. Lebih baik kamu mengatakan, ya kan? Saya memberi contoh kayak Tuhan saya ada manfaatnya bilang. Ini kepada dunia. Baru saya bisa ngikuti. Saya bandingkan dengan Yesus. Ini manfaat Tuhanmu nggak ada. Terus kau berusaha membandingkan dengan Tuhan yang kusembah. Sehingga sudah saya katakan, lihat dari buahnya. Terus kamu ngotot, bukan itu yang saya maksud. Ya sudah, beri contoh. Dengan menunjukkan manfaat Tuhanmu bagi dunia ini. Dan paham kamu yang saya maksud, Dino? Terus kamu bilang, dijanjikan surga, apakah sudah terlaksana? Kau beri contoh. Tuhan saya menjadikan surga, saya sudah masuk surga. Kamu bilang gitu. Jadi saya bisa memberi contoh. Ayo, silakan. Ya, kan Pak Rudi udah percaya Yesus, ya kan? Sesuai yang dijanjikan katanya masuk surga. Saya kembalikan pertanyaannya, Pak Rudi yakin masuk surga atau udah masuk surga? Pasti atau seperti apa? Silakan. Surga itu bukan manfaat di dunia, Gem. Surga itu satu tempat yang di luar daripada dunia. Dulu kita bicara manfaat Yesus bagi dunia ini. Kalau kamu merasa saya salah menjawab atau belum menjawab,
kamu berikan contoh. Contoh, Tuhan saya, manfaatnya ini. Ada enggak Yesus seperti itu? Silakan. Tunjukkan manfaat Tuhanmu. Ya, jadi dalam hal ini kan yang dalam tanda kutip, yang jualan itu Yesus. Ya, sehingga melakukan ekspansi ke seluruh dunia seperti yang Pak Rudi sampaikan, sampai ke dunia-dunia beberapa negara besar lah, sampai ikut sama dia gitu kan. Nah, tapi ternyata negara-negara itu negara-negara ekspansif semua ya, penjajah semua, kolonial, mayoritas gitu. Jadi apakah manfaatnya itu sehingga orang yang percaya sama Yesus bisa menjajah orang lain atau seperti apa, kan kayak gitu. Nah, pertanyaannya, untuk kayak kayak misalnya percaya Yesus gini, Yesus ini kan manusia gitu ya, apa apa faedahnya orang manusia menyembah manusia seperti itu? Karena kalau Yesus sendiri nggak ngajarkan apa-apa bagi dunia, dia tidak ngajarkan apa-apa loh, jangan salah. Yang Anda ceritakan tadi bikin ini, itu bukan Yesus. Yesus nggak ngerti apa-apa, gitu loh. Yesus nggak ngerti pesawat terbang atau komputer, Yesus nggak ngerti, gitu ya. Artinya Elon Musk itu lebih lebih hebat gitu daripada Yesus. Nah, kenapa Anda nggak ikut Elon Musk aja daripada ikut Yesus? Sama-sama manusia, gitu. Ah, silakan. Gurunya Einstein tidak pernah mengajarkan kepada Einstein E sama dengan MC kuadrat. Paham nggak kau? Gurunya Einstein tidak pernah mengajarkan kepada Einstein E sama dengan MC kuadrat. Tetapi Einstein sukses menemukan rumusan itu. Tetap dikatakan itulah murid si Polan. Sekarang kalau kau ingin meminta kejelasan sejelas-jelasnya, berikan contoh dari Tuhanmu. Contoh bilang, Tuhan saya bermanfaat bagi dunia ini. Contohnya, batu bisa disembah orang rame-rame, misalnya begitu. Ada enggak Yesus seperti itu? Baru saya beri contoh. Coba beri contoh Tuhanmu. Apa sih manfaatnya bagi dunia ini? Setelah kamu bisa bercontoh, saya ambil contoh itu biar kamu puas. Ya kan? Mengenai penjajahan, tidak pernah Yesus mengajarkan menjajah. Itu adalah urusan politis. Dan menurut iman saya, ada sisinya manusia itu ada sisi baik dan ada sisi jahat. Dan di sisi jahat itu berdirilah iblis. Itu dari segi agama saya. Nah sekarang yang kamu pertanyakan itu apa? Sampai sekarang kamu tidak bisa memberi contoh. Coba memberi contoh dari apa manfaat Tuhan. Contoh kamu bilang, orang Kristen menjajah. Tuhan saya tidak pernah menjajah. Tunjukkan di mana Tuhanmu itu mengatakan kau tidak boleh menjajah. Ada enggak perkataan Tuhanmu? Jelaskan kepada saya. Ini enggak. Kamu meminta sesuatu penjelasan, kamu minta satu kepastian, tapi kamu tidak bisa menunjukkan contohnya. Sehingga ketika saya menjawab, kamu bilang, bukan itu yang saya minta, bukan ini. Contohkan. Apa manfaat Tuhan saya bagi dunia? Contohnya A, B, C, D. Maka saya akan mengikuti. Ini loh manfaat Yesus. Ini loh manfaat Yesus. Ini loh manfaat Yesus. Kamu bilang Yesus bukan Tuhan, bukan manusia. Segala hantu belau. Takutnya saya, Tuhanmu nggak ada. Yang menjadi Tuhanmu adalah pikiranmu sendiri. Karena tidak pernah hadir di hadapanmu. Tidak pernah hadir di hadapan orang lain. Tidak pernah hadir di hadapan iblis sekalipun. Paham maksud saya? Jadi kau adalah pembual besar mengenai ketuhanan. Kau tidak punya Tuhan. Kau mengatakan punya Tuhan tapi tak punya agama. Bohong kau, bohong. Paham maksud saya? Oke, silakan apa lagi? Oke, baik ya. Saya rasa nggak perlu ad hominem ya. Lebih subjektif ke saya. Lebih baik kita bahas pemikiran kita aja. Itu yang kita bahas. Saya nggak nyerang pribadi. Nah, jadi begini. Tadi Saya tidak ada Rudi menyerang pribadi. Saya tidak ada menyerang pribadi. Maaf. Saya tidak ada menyerang pribadi. Tetapi saya ingin mengenal Tuhanmu. Maka saya katakan tadi, belum tentu Tuhanmu ada dan tidak pernah ada. Itu semua berasal dari pikiranmu. Yang mana saya menyerang pribadimu? Tak ada. Kecuali saya bilang kamu jelek. Ya kan? Kalau saya bilang kamu pembual, pembohong, itu sah. Karena kamu tidak bisa menjelaskan Tuhanmu yang kau sembah itu. Apakah kamu menyembah Tuhan atau hanya bertuhan? Ada orang bertuhan tapi tidak menyembah Tuhan. Harusnya itu kau berikan contoh kepada saya. Sehingga saya bisa memuaskan nafsu atau apa keinginanmu mengenai manfaat Yesus bagi dunia. Silakan.
Oke, baik. Tadi, Pak Rudi menyampaikan sebuah paradoks. Tadi dikatakan untuk hal yang baik, kayak Einstein menciptakan E sama sama dengan MC kuadrat, itu tidak dikenal Einstein-nya, tapi gurunya dia tahu. Itu guru, yaitu katanya Yesus gitu kan. Itu hasil murid Yesus seperti itu. Nah, tapi di sisi lain ketika bahas penjajah gitu ya, Pak Rudi menyangkal gitu. Tidak mengakui bahwa orang itu juga diajarin Yesus gitu. Harusnya harus menggunakan logika yang sama gitu. Nah, jadi, untuk pertanyaan Pak Rudi sebenarnya kayaknya Pak Rudi nggak, sangat, minim informasi tentang apa itu agnostik. Jadi ketika misalnya Pak Rudi meminta saya untuk gambarin Tuhanmu apa, Tuhanmu, agnostik seperti apa, pertanyaan itu salah gitu loh. Karena kalau sampai saya gambarin Tuhan itu seperti ini, A, B, C, wujudnya seperti ini, atau seperti domba, atau seperti apa, itu bukan agnostik lagi. Itu udah animisme gitu loh. Atau apapun lah, totemisme atau macam-macam gitu. Nah, jadi, pertanyaan itu salah gitu. Ketika saya jawab itu udah jelas bukan agnostik. Nah, yang tolong dijawab yang tadi, apa, mengenai, orang-orang yang percaya pada Yesus ini gitu kan, mereka dijanjikan sesuatu. Apakah benar mereka sudah menerima manfaatnya? Itu pertanyaannya, apakah sudah menerima manfaatnya yang dijanjikan? Jadi kalau kita ngomong yang untuk masalah, yang tadi untuk ilmu pengetahuan, sesuatu yang empiris, kita bisa buktikan gitu loh. Tetapi bagaimana dengan suatu janji-janji dia yang sesuatu yang, tidak empirical gitu loh. Apakah sudah menerima manfaatnya? Apakah benar? Ataukah dia hanya, sebagai acuan ilmu pengetahuan? Kalau hanya sebagai acuan ilmu pengetahuan, ya Elon Musk lebih hebat dari Yesus. Kenapa Bang Rudi, tidak berhenti menyembah Yesus, karena Elon Musk lebih bagus? Ah, kurang lebih, silakan dijawab. Kamu mengatakan Tuhanmu ada. Ngerti nggak kamu arti ada? Ngerti nggak? Silakan. Jelaskan dulu arti ada menurutmu itu apa. Ya, jadi ada ya ada, tapi sampai saya bisa gambarin, saya bisa lihat, saya bisa dengar, nah itu lain soal tuh ya. Itu namanya Tuhan yang Anda ciptakan, ya. Jadi Anda menciptakan Tuhan versi Anda, jadi jangan paksa saya untuk menciptakan Tuhan versi saya gitu loh. Jadi sama seperti otak gitu kan. Apa Pak Rudi bisa ngelihat otaknya sendiri gitu? Kan enggak, tapi bukan berarti nggak ada otaknya gitu. Nah, kalau sampai Oke, ditahan, ditahan, dikarenakan memang posisi lagi out di Bang Rudi dan sungguh sangat sayang sekali ya, koneksinya jelek sekali. bolak-balik. Ya, maaf nih kondisi Bang Rudi seperti itu dalam arti kata jaringan. Dan perlu diketahui bahwa tema kita malam ini agnostik versus Kristen, apakah manfaatnya Yesus bagi dunia? Yang menjadi pertanyaannya, mampukah Bang Rudi mengembangkan jawaban, membuktikan lebih ini loh manfaatnya kepada khalayak ramai termasuk pula kepada lawannya? Mari kita dengarkan kembali. Siapa yang akan menyampaikan lagi? Bang Rudi Saya atau lanjutin, Bang Pak. Saya lanjutin. Oke, silakan. Waktu berjalan, silakan Bang Dino. Iya, jadi kebutuhan untuk mengimajiner, dari Tuhan, wujud Tuhan itu ada di Pak Rudi, bukan di saya, gitu kan. Sama seperti otak. Kalau Pak Rudi bisa nggak ngelihat otak sendiri? Pasti nggak bisa. Bukan berarti, eee otaknya nggak ada, tapi justru kalau misalnya Pak Rudi bisa melihat sebuah otak dengan mata nih, di depan mata ada otak, itu jelas bukan otaknya Pak Rudi, gitu loh. Jadi untuk disebut otak kita, dia harus tidak terlihat, gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Anda, butuh melihat fisik, mendengar secara fisik, kebutuhan mengimajinasikan, itu namanya menciptakan Tuhan versi Anda. Tapi jangan paksa saya menciptakan Tuhan versi saya, itu terserah mau wujudnya seperti kalau Anda percaya Tuhan, Anda mau wujudnya seperti Yesus yang rambutnya gondrong, jenggotan, atau pakai apapun itu terserah lah, gitu kan. Tapi itu bukan urusan saya, gitu. Nah jadi, dalam hal ini, eee, bagaimana apakah orang-orang yang sudah dijanjikan oleh Yesus sudah menerima manfaatnya gitu loh. Katanya dia, dosanya sudah ditebus ya, terus, kalau sudah ditebus artinya sudah tidak ada dosa, upah dosa dalam maut gitu kan. Kalau orang punya dosa makanya mati. Nah tetapi kenapa orang yang masih percaya Yesus itu masih mati Pak? Gitu loh. Berarti apakah masih ada dosa? Nah, kalau misalnya orang yang percaya Yesus katanya yang sudah ditebus masih ada dosa, terus faedahnya apa? Nggak ada bedanya dong dengan yang lainnya. Silakan.
Sampai saat ini sudah hampir berapa jam kita berdiskusi ini. Kamu tidak bisa menjelaskan keberadaan Tuhanmu. Kamu bilang, apakah kamu memiliki Tuhan? Ya, Tuhan saya ada. Apa buktinya ada? Saya nggak bisa mengerti. Apa buktinya ada? Nggak bisa. Nah, terus kamu bilang, kalau Einstein sukses itu karena gurunya. Tapi kalau orang berperang, itu bukan karena gurunya. Yesus tidak pernah mengajarkan orang menjajah satu negara menjadi negara lain. Tak ada itu. Paham nggak kau? Tapi Yesus mengajarkan orang untuk menjadi cerdas. Paham nggak? Sesuatu yang tidak diajarkan Yesus, itu bukan berarti ada urusannya sama Yesus. Terus kau mengenai penembusan dosa dan segala macam, itu bukan urusan dunia, tetapi urusan di sorga. Judul kita adalah manfaat Yesus bagi dunia. Semua sudah saya jelaskan. Kamu saja tidak mengerti keberadaan Tuhanmu itu yang mana. Bagaimana kamu tahu Tuhanmu itu ada? Kamu bilang itu saya karang sendiri. Kamu mengarang. Imajiner. Memang semua Tuhan imajiner. Coba kau jelaskan kepada kami. Bisa nggak kau jelaskan Tuhanmu itu yang mana? Keberadaannya. Apa yang membuat kau percaya sama dia bahwa dia Tuhan? Sampai kapanpun kau tak akan mampu menjelaskannya. Dan memang betul. Kau bilang manusia menciptakan Tuhan-Tuhannya. Betul, di dunia ini banyak orang menciptakan Tuhan-Tuhannya. Itulah sebabnya saya bilang, Tuhan di dunia tidak satu. Tetapi Tuhan yang saya sembah adalah Yesus. Apa manfaatnya bagi dunia? Sudah saya jelaskan. Lihat dari buahnya. Itulah manfaatnya bagi dunia. Andai kata, anak buah Yesus, misalnya banyak jadi teroris lah katakan. Itulah buah dari ajaran Yesus. Kalau kalian bilang peperangan, tidak pernah Yesus mengajarkan peperangan. Buka aja kitab suci. Kau bilang Yesus datang membawa pedang. Itu kan kiasan. Pedang itu adalah firman Tuhan. Contoh, polisi datang bawa pistol. Polisi datang bawa pistol. Datang polisi bilang, aku datang tidak membawa damai, tetapi membawa pistol. Pistol itu artinya untuk melindungi rakyat. Tidak membawa damai artinya penjahat takut, tidak bisa damai dia kalau datang polisi bawa pistol. Ya, makanya saya bilang, kamu jelaskan, kenalkan Tuhanmu kepada saya. Maka saya bisa menyesuaikan sesuai nafsumu, sesuai keinginanmu. Kamu bilang Tuhan itu kalau dijelaskan begini itu sama dengan imajinasi memang gini. Lah, kau kan punya imajinasi bahwa kau bertuhan, tapi kau nggak tahu keberadaan Tuhanmu. Apa yang dilakukan Tuhanmu sama kamu? Apa yang membuat kamu yakin itu adalah Tuhan? Ya kan? Kamu pun akan mempercayai bahwa Tuhanmu lah menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Dari mana kau tahu dia menciptakan itu? Apa dia bilang sama kau? Bagaimana dia membilang? Artinya imajinasimu juga jalan. Untuk menjelaskan kepada kami, Tuhanmu berbicara kepada kau. Terus apa? Tuhanmu tidak mencipta apa-apa kok jadi Tuhan namanya. Definisi Tuhan apa sih? Silakan lanjut. Waktunya tinggal 2 menit, lumayan. Oke. Jadi itu dia saya bilang, itu kebutuhan imajinasi melihat wujudnya seperti apa, itu rasa lapar dan kebutuhan untuk mengimajinasikan Tuhan. Karena Tuhan yang Anda sembah itu adalah Tuhan manusia yang dijadikan Tuhan gitu kan. Ini wujudnya seperti ini yang Anda anggap Tuhan, ya wajar Anda butuh imajinasi akan itu. Nah, tetapi saya udah menjelaskan tadi seperti otak. Kalau Anda bisa lihat melihat otak Anda sendiri, berarti itu bukan otak Anda, itu otak orang lain gitu loh. Tapi ketika Anda nggak bisa melihat otak Anda sendiri, bukan berarti otaknya nggak ada. Tapi bagaimana tahu saya punya otak? Karena saya bisa berpikir gitu. Nah, kenapa saya bisa tahu ada Tuhan pencipta ada? Karena segala sesuatu pasti ada sebab dan musababnya gitu. Nah, itu jelas sekali gitu ya. Saya ada di dunia, Paru ada di dunia, pasti ada, bukan suatu hal yang kebetulan gitu. Pasti sesuatu yang menciptakan. Tetapi untuk kebutuhan untuk menciptakan imajinasi itu itu ada di Parudi, bukan ada di saya. Mau wujudkan seperti apa terserah gitu. Nah, cuman dari tadi saya rasa memang belum nangkep pertanyaannya, mungkin karena koneksi yang kurang baik ya, jadi putus nyambung gitu.
Nah, jadi gini, bisa dijelaskan bahwa kan Yesus ini memberikan perintah untuk dan menawarkan orang lain untuk percaya dia, kalau nggak percaya nanti dia masuk surga. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Apakah orang-orang yang dijanjikan yang sudah percaya sama Yesus itu pasti sudah masuk surga? Gitu, sudah masuk surga. Lalu kenapa dia masih mati gitu di dunia ini? Gitu. Harusnya dia nggak mati, Pak. Dunia ini harusnya penuh sama orang-orang percaya dia, gitu. Itu kan yang manfaatnya. Apakah Yesus pembohong, pembual seperti kata Pak Rudi tadi? Pak Rudi nggak pembual, Yesusnya mungkin pembual gitu loh. Ah, saya akan dijawab. Yang kamu tanyakan itu manfaat Yesus di dunia apa di sorga? Kamu aja tidak tahu wilayah sorga mana, wilayah dunia mana. Kamu pukul rata bumi itu adalah sorga. Ya. Dan kamu pukul rata. Bahwa Yesus mengatakan kalau percaya sama aku langsung masuk surga. Enggak ada itu dong. Enggak ada tertulis itu. Kamu memutus ayat itu hanya di situ. Kamu memutus ucapan itu hanya di situ. Matius 7 aja mengatakan tidak semua yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Kamu tidak mengerti apa itu dosa. Makanya tunjukkan keberadaan Tuhanmu agar saya bisa memberi contoh kepadamu. Contoh. Kamu bilang, contoh Tuhan saya. Dia bilang semua masuk surga. Kami sudah di surga. Akan gitu. Jadi saya tahu Tuhanmu. Kamu bilang itu imajinasi saya. Tidak, kamu juga berimajinasi. Bahwa Tuhan yang ada di kepalamu adalah Tuhan yang tidak bisa apa-apa. Yang tidak bisa menunjukkan kepada kamu bahwa dia ada kehadirannya. Kamu hanya bisa mengatakan imajinasi, ya penting ada Tuhan. Kan demikian. Kau tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan. Kau tidak tahu ini dan itu. Terus apa yang kau bilang? Manusia menjadi Tuhan. Yesus bukan manusia menjadi Tuhan. Firman Allah menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Firman Allah menjadi manusia. Nah, terus apa yang mau kau ceritakan? Itu cerita surgawi. Sementara judul kita adalah manfaat Yesus bagi dunia ini. Sudah saya katakan banyak manfaat Yesus bagi dunia ini. Lihat dari buahnya. Apalagi yang mau kau sangkal-sangkal? Ya, oke, silakan. Apalagi? Nah, tadi ada yang menarik tadi dari Pak Rudi gitu ya, bahwa bagaimana cara Yesus nih, dia apa, katanya tidak ada korelasi antara bumi dan sorga gitu ya. Padahal itu ucapan Yesus sendiri. Dia ngajarin kan orang, "Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga." Nah itu pertanyaannya, tuh bumi loh, dunia loh Pak, gitu loh. Jadi kayak kalau kalau misalnya Anda, mengatakan seperti yang Pak Rudi sampaikan tadi, kalau misalnya di dunia ada penjajahan, di dunia ada pemerkosaan, di dunia ada pembunuhan, apakah di sorganya Pak Rudi sama seperti itu? Gitu kan, tempat Yesus tinggal, di mana Yesus jadi rajanya, termasuk dengan pembunuhan, perjudian, dan yang lain-lain, kayak gitu. Ya itu bukan perkataan siapa-siapa, itu perkataan Yesus sendiri, gitu kan. Nah, itu yang jadi pertanyaannya, gitu loh. Korelasinya apa? Ya, silakan dijawab. Mana ada Yesus mengajarkan pemerkosaan? Mana ada Yesus mengajarkan perampokan? Ngarang kau. Terus kau bilang, apakah di surga demikian? Itulah sebabnya saya mengatakan kepada kamu dan menganjurkan. Kamu harus memberi contoh dulu. Ini loh Tuhan yang saya sembah. Ini loh manfaatnya bagi dunia. Tuhan yang kau sembah tak ada manfaatnya bagi dunia. Terus kau membuat perbandingan. Perbandingan apa yang kau lakukan? Apa manfaat Tuhanmu bagi dunia? Tak ada. Terus perbandingan apa yang kau suguhkan kepada saya? Lucu. Paham kau cara berdiskusi kan? Jadi saya pikir selama kita hampir 1 jam, kau nggak ngerti apa yang kau tanyakan. Manfaat Yesus bagi dunia. Kau bilang saya tidak ada hubungan dengan surga. Ada. Tetapi itu nanti manfaat Yesus di surga. Ya kan? Manfaat Yesus bagi surga apa? Jalan kehidupan.
jalan keselamatan. Bagi dunia, lihat dari buahnya. Sekarang kau, apa manfaat Tuhanmu bagi dunia? Tak ada. Maka kamu membuat perbandingan yang tidak sepadan. Ya, oke, apalagi silakan. Nah, jadi di sini Pak Rudi juga tidak menjawab ya pertanyaan-pertanyaan saya tentang manfaat dan pertanyaan segala. Saya seperti yang tadi, gitu kan? Karena ya memang nggak ada manfaatnya yang untuk bisa dijelaskan gitu loh. Jadi semua ya perkataan Tunggu dulu, tentang perkataan Yesus. Sebentar dulu. 1 jam lebih kita berdiskusi, tak kau sebutkan manfaat Tuhan bagi dunia. Sebutkan dong, biar saya tahu. Loh, kita kan bertanya jawab. Berani Yesus kepada saya. Saya menanya Tuhanmu kepada kamu, apa manfaatnya bagi dunia? Kamu jelaskan. Baru saya akan mengcompare dengan apa yang kau katakan. Atau saya akan menyelaraskan. Jangan kau seperti begoders itu. Ditanya tentang agamanya, ditanya tentang Tuhannya, dijawab tentang Tuhan orang sana. Silakan. Kalau 2 menit kamu tidak bisa menjelaskan manfaat Tuhanmu, debat kita tutup. Tak ada guna. Silakan, 2 menit saya tunggu. Oke, jadi jelas itu ya. Itu kecacatan dalam berpikir. Itu namanya argumentum et auctoritatem. Kau boleh jawab seperti ini, kalau tidak, digunakan otoritas. Nah, itu namanya kecacatan berpikir. Nah, jadi Pak Rudi yang benar-benar nggak ngerti apa itu agnostik. Kalau sampai saya sebut Tuhan saya seperti A, B, C gitu ya, wujudnya seperti A, B, C, itu namanya agama, Pak Bu. Itu namanya gnostik, Pak. Bukan agnostik gitu loh. Jadi pertanyaan salah gitu loh. Jadi pertanyaan yang salah. Itu pertanyaan itu harus ditujukan kepada gnostik gitu ya. Orang agnostik itu berbeda gitu. Jadi itu suatu hal yang salah. Jadi jelas bahwa dalam hal ini sangat sulit ya menyatukan apa yang Yesus ucapkan pada dunia ini karena tidak ada korelasinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya dari tadi juga belum dijawab sama Pak Rudi gitu ya. Dengan apa yang telah dijanjikan Yesus, apakah Yesus sudah orang-orang yang percaya sudah menerima manfaatnya gitu. Seperti yang dia janji-janjikan, apa dia hanya janji surga aja gitu. Nah, silakan jawab. Oke, silakan Bang Rudi dijawab. Kamu tidak sekalipun berani menjelaskan Tuhan yang kamu pikirkan di alam pikirmu itu. Ya. Kamu mengatakan itu namanya gnostik. Sedangkan kau mengakui kamu bertuhan. Apa sih Tuhan itu menurutmu? Kan bisa kamu jelaskan definisi. Mulai dari definisi. Kalau tidak bisa kamu definisikan, artinya sudah. Kamu ateis, tidak bertuhan. Bukan agnostik. Oke? Kepada Fahrudin, saya katakan, ini debat ditutup saja. Karena 2 menit yang saya minta kepada dia tidak bisa menjelaskan isi kepala dia mengenai Tuhan yang katanya dia memiliki Tuhan. Jadi oke, Pak Rudi nggak ngerti bedanya teis, ateis, gnostik sama gnostik ya. Jadi kalau Pak Rudi yang nggak tahu ya jangan salahin saya. Pak Rudi harus lebih belajar lah. Gitu. Waktunya di pause dulu, waktunya di pause dulu, pindahin dulu sweet. Kamu yang mendefinisikan sendiri. Saya bertuhan tapi tak beragama. Silakan dilanjut waktu. Kan itu namanya, itu ada kuadrannya Pak Rudi. Ada teis, ateis, gnostik sama agnostik. Jadi ada juga ada teis. Jadi jangan disamakan. Jadi Pak Rudi yang tidak mengerti hal itu jangan lempar soal pada saya. Kenapa itu urusannya Pak Rudi. Tahu atau tidak tahu. Tahu atau tidak tahu. Memang pengertian kamu tidak tersebut bertuhan. Itu ada di Pak Rudi, bukan di saya. Tuhan. Gitu loh. Sebentar, pakai menggunakan kode dulu biar enak ya. Ada kamu tidak tahu. Oke, sebentar, biar enak. Ada kamu tidak tahu. Silakan berikan kode silakan seperti itu. Jadi biar enak, terarah dan terukur seperti itu ya. Biar penonton nanti yang menilai seperti apa dialognya ya. Oke, silakan dilanjut. Ya.
Saya lanjut. Arti ada kamu tidak tahu. Arti tiada kamu tidak tahu. Kamu mengatakan Tuhanmu ada. Saya jelaskan apa ada itu. Coba jelas, kamu nggak tahu. Arti tiada kamu tidak tahu. Terus apa yang kamu jelaskan tentang Tuhanmu ada? Di awal sudah saya mulai. Apa sih agnostik itu menurutmu? Kamu bilang bertuhan tapi tidak beragama. Saya tanya, kamu punya Tuhan? Ada. Apa arti ada? Coba buka kamus besar bahasa Indonesia biar kamu paham. Oke? Karena 2 menit kamu tidak bisa menunjukkan adanya Tuhan, bukti adanya Tuhan, maka debat ini saya stop. Memang Pak Rudi bisa Silakan buktiin kamu Tuhannya ada. berbicara sampai habis. Silakan. Kamu berbicara sampai habis. Silakan. Ya. Jadi kalau Pak Rudi sampaikan bisa lihat Tuhannya ada, adanya seperti apa, Pak? Gitu loh. Bisa dikasih lihat ke saya atau bagaimana? Gitu. Kalau memang ada, kalau Anda tidak bisa bawa Yesus itu ke depan kita, ya berarti Yesus murni imajiner, gitu loh. Nah, itu wah ini sangat membantu ya. Jadi Pak Rudi yang nggak tahu tapi dilempar ke saya. Mungkin Pak Rudi harus lebih belajar lah untuk hal itu. Sudah ya, kamu Ini sudah berdasar bilang, KBBI. Ini kamu menurut sudah bilang, KBBI ya. silakan kepada saya. Bentar. Tolong Kamu sudah dibaca. bilang, silakan Orang kepada saya. yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi, misalnya Tuhan, tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan diketahui. Nah, jadi pertanyaannya Pak Rudi, pertanyaannya itu salah alamat. Pak Rudi yang kurang pengetahuan, yang tidak mengerti hal itu, tapi menyalahkan saya gitu. Ya, seharusnya disalahkan pengetahuan Pak Rudi sendiri yang sangat minim dalam hal ini. Yang bahkan agnostik nggak bisa bedakan, teis dengan ateis tidak bisa dibedakan. Kalau berdasarkan KBBI ini, kalau saya jawab misalnya definisi Tuhan itu, saya udah bukan agnostik, Pak. Jadi pertanyaannya salah gitu loh. Ini loh yang Pak Rudi dari tadi tuh nggak ngerti. Nah, ini sorry, bunyi apa itu? Kriuk-kriuk. Kamu bilang Tuhanmu ada. Paham nggak? Ya adanya Coba dikasih lihat KBBI lagi deh. Dia kayaknya nggak mengerti itu. Ini biar dibantu ya. Coba. Tuhanmu ada. Agnostik dulu. KBBI Yang apa tadi ada? boleh dibantu tadi. Apa arti Ya. KBBI ada? Silakan. Kamu bilang Tuhanmu ada. Admin. Dan kamu menyuruh saya perkenalkan Yesus kepada kami. Yesus tercatat di dalam sejarah dunia. Dia ada. Dia sosok yang nyata, bukan imajiner. Yang imajiner itu otakmu. Kamu tidak bisa menunjukkan Tuhanmu. Kau bilang ada. Arti ada apa? Coba, mana ada? KBBI dibuka dulu ada. Ada. Silakan. Itu terlalu luas, Pak. Itu jangan pakai waktu saya dong. Jelaskan. Ada itu bagaimana? Silakan. Ya, Itu Pak Rudi yang jelas saya nggak tahu, itu ada banyak tuh yang Pak Rudi maksud itu yang mana gitu loh. Jadi Ya, jangan sampai Pak Rudi bertanya, Pak Rudi nggak tahu apa yang ditanyakan kan kayak gitu. Sama kayak tadi pertanyaan tentang agnostik, pertanyaannya itu salah gitu. Mana salah? Tolong dijelaskan pakai waktunya. Saya tanya definisi. Kamu yang mendefinisikan sendiri. Munculkan dulu KBBI-nya biar Pak Rudi nggak bingung. Tuhan gitu. saya ada, kau bilang. Halo, kamu bilang Tuhanmu ada. Definisi ada apa? Hadir. Jelaskan kehadiran Tuhanmu. Oke? Saya kasih waktu kamu 2 menit lagi menjelaskan. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan arti ada dalam Tuhanmu, stop ini debat. Tidak usah lagi, tidak ada guna. Ya, saya sih setuju untuk itu ya, gitu loh. Kalau dibilang nggak ada guna juga, karena Pak Rudi dari tadi nggak ngerti juga apa itu agnostik. Coba dikasih lihat tadi, definisi KBBI juga, KBBI yang tadi agnostik, bisa dikasih lihat. Mungkin biar dipahami per kalimat ya. Jadi pertanyaan konyol sekali sebenarnya, nggak usah kita bahas gitu loh.
harusnya Pak Rudi belajar dulu ya sebelum memulai gitu. Karena di sini kan tulis agnostik, orang ya itu saya yang berpandangan punya pengertian bahwa kebenaran tertinggi misalnya Tuhan, berarti ada eksistensi Tuhan gitu loh. Tidak dapat diketahui tapi tidak bisa diketahui dan mungkin tidak akan dapat diketahui. Nah, itu namanya agnostik. Nah, kalau definisi gnostik mungkin bisa dibantu biar Pak Rudi ngerti hal sederhana dan fundamental seperti ini ya. Jadi tidak ada korelasinya dengan ada. Saya nggak nemuin logika berpikirnya gitu. Induksi atau deduksinya Pak Rudi itu nggak ada gitu loh. Apa korelasinya itu nggak ada, kausalitasnya itu tidak ada gitu loh. Jadi berdasarkan KBBI aja tuh pertanyaannya salah gitu loh. Pak Rudi harusnya tahu dulu sebelum bertanya gitu. Jadi kalau saya jawab wujudnya seperti apa, artinya saya tahu dong gitu loh. Ah itu bukan agnostik gimana sih gitu. Nah sekarang tinggal dijawab saja gitu kan. Bagaimana dengan apa yang Yesus janjikan? Apakah Yesus omong kosong gitu kan? Ternyata orang dibohongin di dunia ini, ternyata orang yang percaya Yesus ya sama aja sama yang lain gitu loh. Nah itu silakan dijawab. Dari tadi belum dijawab itu.